Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya Jakarta. Kali ini saya akan melakukan tes kecerdasan emosi di Perkampus yaitu tepatnya di www.riddle.com. Dan di sini kita langsung saja bisa klik start. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1, langsung saja kita jawab. Kamu mewakili sekolahmu untuk menghadiri acara perkumpulan siswa antar sekolah dalam sebuah ruangan, maka kamu sedang mengerjakan tugas yang sulit selama 24 jam dan belum mampu menyelesaikannya, maka dan ketiga, kamu diajak temanmu untuk bakti sosial ke panti asuhan anak yatim yang berada dalam kondisi kekurangan. Kemungkinan perasaan yang mungkin muncul pada dirimu adalah dan kamu dan temanmu mengikuti sebuah audisi. Ternyata hasilnya temanmu lolos tapi kamu tidak, maka yang kamu rasakan kecewa tapi cukup senang. Kemudian kamu diminta secara mendadak untuk mempresentasikan hal penting sehingga membuatmu merasa cemas yang dapat mengganggu tugasmu, maka diam diri hingga perasaan cemas itu hilang dengan sendirinya. Kemudian ke-6, ada teman yang bercerita kepadamu mengenai masalah yang menurutnya berat, sementara menurutmu hal itu bukanlah suatu permasalahan, maka kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika seorang teman curhat kepada kamu, maka hal pertama yang kamu lakukan yaitu memahami perasaan temanmu. Kemudian ke-8, dalam sebuah kerja kelompok kamu mendapati salah satu temanmu selamat datang, maka mencari cara untuk menyindir keselamatannya. Dan kamu telah menyelesaikan tugas yang menurutmu belum maksimal hasilnya, tapi teman-teman dan gurumu memberikan pujian atas hasil tugasmu. Yang kamu rasakan senang tapi belum puas. Kamu diminta untuk membuat sebuah narasi atau tulisan yang menceritakan tentang dirimu sendiri, maka kamu melakukan aktivitas hingga larut malam sehingga kekurangan jam tidur menurutmu membuat tidak nyaman. Kamu harus satu kelompok dengan temanmu yang pernah menghina dan mengganggu, maka ke pelajar seperti biasa. Ketika ada temanmu yang sedang curhat mengenai masalahnya tapi kamu ada tugas yang harus dikerjakan, maka kamu akan menghadapi ulangan atau ujian yang penting, maka kamu mendengar seorang membicarakan keburukan temanmu sehingga membuatmu marah, maka kamu mendapatkan tugas yang terasa sangat sulit
sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Maka berusaha mulai menyelesaikan sesegera mungkin. Kemudian kamu menonton sebuah film drama sedih seorang diri, biasanya ketika menangis saat dalam tertentu. Kamu memiliki seorang teman dekat yang suka mentraktirmu, tapi dia sering mengeluh sehingga mempengaruhi suasana hatimu. Maka tetap berinteraksi seperti biasa meskipun suasana hatimu sering menurut. Ketika guru memarahi ketua kelasmu karena kondisi siswa yang ramai, maka merasa bersalah pada ketua kelas. Kamu berencana untuk membelikan temanmu satu hadiah dengan pengemis dengan membawa uang pas. Di perjalanan kamu melihat seorang pengemis tua yang membuatmu kasihan, maka meminta maaf tidak bisa membeli pengemis saat ini. Ada seorang teman yang berjanji membayar hutangnya hari ini, lalu kamu mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit, maka kamu mendapati dua orang temanmu sedang bertengkar dengan saling melontarkan kata-kata kasar, maka mengenai kedua belah pihak. Ketika melihat sebuah film dokumenter mengenai perjuangan seorang siswa yang harus melintasi medan terjal untuk mencapai sekolah, perasaan yang paling muncul pada dirimu yaitu termotivasi atas kejadian siswa tersebut. Kamu sudah belajar keras tetapi mendapatkan nilai rendah dalam salah satu ujian, maka cukup cepat dan segera kembali belajar lebih giat. Ketika memiliki waktu luang, seringkali kamu semangat melakukan rencana kegiatan. Ketika sekolahmu yang dulu mengadakan acara reuni besar, maka kamu datang untuk mendekatkan diri kembali dengan teman-teman. Kamu sudah merencanakan untuk menonton film yang sangat kamu inginkan nanti malam. Tiba-tiba saat sekolah ada informasi tugas mendadak yang harus dikumpulkan besok sehari, maka rasa kecewa dan menunda menonton untuk menyelesaikan tugas. Suasana hati kamu tiba-tiba berubah. Biasanya kamu cepat mengetahui perkiraan berikutnya. Kamu mendapatkan kabar bahwa salah satu temanmu baru saja menjuarai sebuah kompetisi bergengsi, maka memberinya hadiah dan mengucapkan selamat. Dalam kelompok belajarmu, teman-teman mulai saling mengeluh tentang banyak tugas, maka menegur teman-teman untuk kembali fokus pada materi yang dipelajari. Kamu mendapat tugas untuk membuat sebuah karya seni. Dalam prosesnya, beberapa teman kamu mengatakan bahwa karyamu tidak bagus, mengabaikan perkataan temanmu dan melanjutkan dengan tuntas. Kamu mendapat tugas yang harus dikumpulkan esok hari, tetapi kamu tertidur sehingga tersisa waktu lebih sedikit, maka mengerjakan tugas agar dapat dikumpulkan tepat waktu. Ketika kamu curhat kepada sahabatmu, maka kondisimu untuk bercerita secara mengalir. Kamu sedang berada dalam kesedihan, tiba-tiba ada teman lama datang berkunjung, maka menemui teman lama dan berusaha menunjukkan cerita. Kamu diminta oleh guru untuk mengikuti lomba yang kamu tidak terlalu menguasai materinya, maka menerima tantangan tersebut dengan senang hati. Di sini kita isi nama, nomor handphone, email, asal sekolah, provinsi, dan kota, dan kita submit. Nah, di
Ini skor saya 27, termasuk tinggi. Secara umum, kamu memiliki kecerdasan emosi yang tergolong tinggi. Kamu mampu untuk mengenali perasaanmu dan mengetahui hal apa yang dapat mempengaruhi suasana hatimu. Jadi cukup mudah bagimu untuk dapat mengendalikan emosimu sehingga tidak merugikan aktivitasmu. Ini terdapat tipsnya, dan bisa mengulangi permainan kembali. Oke, itu tadi hasil uji tes kecerdasan emosi saya. Semoga bisa membantu atau bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.